Bapa, karena salib-Mu Tuhan, kami menang atas dosa-dosa kami. Dan saat kami bersama-sama mengingat lagi kembali bagaimana dosa itu begitu serius dalam hidup kami bisa diingatkan lagi bahwa memang hanya karena Engkau dan hanya karena Engkau sajalah yang berkuasa dalam hidup kami dan bisa menolong kami dalam mengatasi hidup, menolong kami dalam mengatasi berbagai hal-hal dan dosa-dosa yang kami hadapi. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan firman pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini lagu yang indah sekali ya Bapak Ibu ya. Karena apa yang kita bahas ini adalah jawaban satu-satunya dari apa yang kita bahas, yaitu tentang dosa. Kita akan melihat betapa seriusnya dosa dalam kehidupan kita, dan hanya Allah sendirilah, Yesus Kristus sendirilah yang dapat menebus dan memberikan kita kemenangan. Kita buka Kejadian 3 Bapak Ibu. Kita buka Kejadian 3 ayat 8 sampai 11. Kejadian 3 ayat 8 sampai 11, di sini titik di mana Adam dan Hawa menyadari konsekuensi dosa. Kejadian 3 ayat 8 sampai 11. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, asik nih ya. Jadi Allah itu berjalan-jalan di dalam dunia yang indah sekali. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Perhatikan kata bersembunyi. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, Bapak Ibu, dosa asal adalah kondisi di mana semua orang sudah mengalaminya. Bapak Ibu bisa perhatikan, mungkin ada yang kenal nih. Kita mulai dari Bapak Pendeta yang saling gugat menggugat. Bapaknya, Pak Alex, memecat anaknya, Aswin, dan Pendeta Aswin menggugat bapaknya 55 miliar, bapaknya balik menggugat. Ini udah lama, bertahun-tahun yang lalu. Gereja yang luar biasa besar Bapak Ibu, dan saya pernah ke sana yang di Surabaya. Saling lawan-lawan bapak dan anak. Nah, tapi memang ini terjadi ya, biasa di gereja karismatik umumnya, karena kalau keuangan kan dipegang kebanyakan jatuhnya ke hamba Tuhan ya. Kalau dari kita, kalau Injil atau konvensional kan masuk ke bendahara dan pengurus membicarakan berapa banyak, kemudian baru ke hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan tuh nggak pegang. Nah, ini yang biasanya terjadi, rata-rata ini terjadi ya, posisi dan kekuasaan. Satu. Dosa atau enggak pendeta melakukan? Gugat menggugat ya, dia pengadilan. Nah, ini menarik nih barusan. Aduh, kekecilan ya. Bapak Ibu kenal siapa? SYL Bapak Ibu. Saya mau komplain ke Jokowi, meskinya negara ini beri penghargaan kepada saya. Jadi dia korupsi berapa? Sekitar kayak 40M ya, 40 sampai 50M. 40-50M, tapi dia ngomong begini tanpa rasa bersalah karena dia ngomongnya gini. Saya kan sudah ngasih 15 triliun per tahun ke negara. Harusnya Jokowi kasih. Bapak Ibu bisa bayangin nggak ya dosa korupsi itu? Makanya pemerintah kita itu nggak bisa mematikan korupsi Bapak Ibu. Pejabat tinggi saja tidak merasa bersalah sedikit pun. Bapak Ibu bisa bayangin nggak saat misalnya saya mencuri uang 100.000, saya itu tidak merasa saya bersalah. Saat saya mencuri 1 miliar, 40 miliar, tidak ada rasa bersalah loh sama sekali. Hebat loh di manusia loh Bapak Ibu. Inilah yang terjadi saat dosa tidak kita katakan dosa. Dosa itu kayak, enggak, itu kan kelemahan, itu kan bagian dari pemerintahan, memberikan gratifikasi, memberikan hadiah, mereka nggak anggap dosa. Ini kondisi negara kita Bapak Ibu. Makanya korupsi nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti. Ini manusia ada kayak gini ada. Nah, kenal ini? CR7, Cristiano Ronaldo. Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Dia itu sudah menikah sama wanita ini atau enggak? Si Georgina namanya. Belum menikah. I go to church every week. I am a Catholic. Saya pergi ke gereja tiap minggu, saya Katolik, dan saya bersyukur kepada Allah akan apa yang dia berikan kepada saya. Setiap kali dia menang, beberapa kali dia menang, ada kayak begini, ngarah ke atas, apalah. Bapak Ibu ya.
Dan waktu saya baca ini, saya barusan baca cek kemarin sosial media, terus habis itu ada orang komen-komen. Kan ada orang komen hal yang sama yang saya pikirkan. Lu ke gereja tiap hari, dan apalagi Katolik ya, Katolik itu jauh lebih strict lagi daripada Protestan. Mereka itu nggak boleh ngambil perjamuan kudus kalau kamu tidak menikah dan lu hidup tanpa menikah, hidup bersama, berhubungan seksual, tidak menikah, Bapak Ibu. Tidak boleh. Kalau kayak kita itu kadang-kadang kan kita tahu nggak tahu kayak gitu loh. Nah ini nggak boleh sama sekali. Tapi ini terjadi. Dan ada orang-orang bilang, lu kan nggak tahu kehidupan pribadinya. Itu di komen loh, itu banyak. Karena orang banyak senang sama Cristiano Ronaldo. Kamu nggak tahu kehidupan pribadinya. Ini orangnya kayak begini, dia baik kok, dia banyak memberikan sumbangan. Dosa tetap dosa. Nah jadi Bapak Ibu serius. Ini Bapak Ibu. This is Marion Bachmeier, a mother pushed to the edge. In 1981, she took justice into her own hands after her 7-year-old daughter, Anna Bachmeier, was assaulted and murdered by a man named Klaus Grabowski. During the trial, Marion Bachmeier brought a gun into the courtroom and shot Grabowski dead on the first day of the trial. She shot him 7 times in the back for 7 years of her daughter's life. Di komen, wah bagus sekali. Tapi bayangkan kita orang tua yang anaknya dibunuh. Bapak Ibu, kebencian kita gila loh. Saya nonton ini aja saya benci banget ini sama manusia yang mati ini. Benci kan? Anak dibunuh, anak diperkosa, anak dihamili, kita bisa benci sama orang itu loh. Bukan nggak suka, benci. Tapi dan itu kejijikan di mata Tuhan karena dia membunuh seorang anak. Pertanyaannya, apakah tindakan ibu ini diperkenan oleh Tuhan atau tidak? Dia membunuh, Bapak Ibu, dengan alasan yang kita semua setuju. Brengsek ini orang ya, jahat loh, bunuh anak. Diperkenan nggak membunuh seseorang? Wah jahat, viralin aja, viralin. Respons itu benar nggak? Kita dipukul, pukul balik. Kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kita dipukul. Kita mau pukul balik. Respons itu diperkenan oleh Tuhan nggak? Nah, Bapak Ibu jadi bisa melihat ya, bahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pun, dosa itu begitu mengakar sehingga hal-hal yang jahat, kita sudah tidak mau menganggap itu lagi kejahatan, itu hanya anggap sebagai kelemahan, kekurangan. Nah, ini kata-kata dunia yang Bapak Ibu harus perhatikan. Harus bedakan yang jahat, kelemahan pribadi. Tapi semua orang sekarang ngomong nih, yang jahat-jahat tuh, itu kelemahan pribadi, itu karakternya. Ya, Bapak Ibu sering dengar tuh, itu kepribadiannya, ya mau gimana lagi? Enggak, dosa tetap dosa. Nah, jadi Bapak Ibu kita ngelihat bagaimana dosa ini meringsek masuk ke dalam kehidupan manusia, dan ini yang harus kita lihat betapa seriusnya dosa ini sehingga kita membutuhkan juru selamat. Nah, saudara-saudara, dosa itu ada 2 definisi. Pertama-tama pelanggaran terhadap hukum Allah, membunuh tetap hukum Allah, memukul orang walaupun kita duluan dipukul, kita tetap berdosa karena kita memukul. Kita menyerang pasangan kita karena pasangan kita telah menyakiti kita, dan dia yang mulai. Makanya saya berkali-kali ngomong, tak peduli siapapun orang yang mulai, kalau kita merespons berdosa, kita berdosa. Bapak Ibu ingat ya? Tak peduli orang itu mulai, kan dia yang mulai Pak, dia yang buat, dia yang manipulasi, dia yang bodohin saya, dia yang bohongin saya, tapi kita balik ngelawan, kita balik menyerang, kita balik memaki. Nah ini, kita balik menyimpan kebencian, sialan itu orang, waduh. Itu berarti dosa di dalam pikiran, Tuhan benci itu. Pelanggaran terhadap hukum moral, tak peduli apa alasannya, tak peduli siapa yang mulai, itu dosa. Dosa, pemberontakan terhadap ketuhanan Allah. Kita sudah tidak peduli lagi, Tuhan ngomong, jangan, sama seperti Kain. Kalau kamu kasih persembahan, harusnya kamu bersenang dong, Tuhan sudah tegur. Tapi Kain membiarkan dirinya dipenuhi oleh dosa di dalam pikiran, dari dosa dalam pikiran muncul ke perbuatan, dan dia membunuh adik kandung. Perhatiin ya, adik kandung, pembunuhan pertama yang dilakukan. Nah ini dosa sesuatu yang serius Bapak Ibu, dan kalau kita melihat 2 bulan terakhir ini bahwa kita, Tuhan kan pencipta langit bumi, Tuhan pengen membuat dunia itu segala sesuatu sangat baik Bapak Ibu. Dunia itu sangat baik, Tuhan sangat baik. Tetapi kok ini bisa terjadi? Kok bisa terjadi?
Nah, kita harus melihat bahwa dosa yang terjadi di dalam manusia itu, kita lihat dulu yang pertama-tama ya. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, waktu Tuhan menciptakan dunia ini, segala sesuatu itu sangat baik. Kita harus ingat itu. Dunia ini diciptakan kondisi sangat baik, harusnya tidak ada tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada pembunuhan, harusnya nggak ada dunia ini. Waktu Allah menciptakan terang itu baik. Ayat 10, setelah dia menciptakan, semuanya itu baik. Kata-kata itu persis. LAI, kita bersyukur LAI memberikan terjemahan yang persis sama dengan bahasa aslinya. Ayat 11, setelah dia ciptakan, semua itu baik. Ayat 18, semua, frasa ini persis ya, semua itu baik. Ayat 21, semuanya itu baik. 25, semuanya itu baik. 31, semua itu baik. Semua ciptaan Tuhan tidak ada yang baik. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, semuanya itu sangat baik. Adam dan Hawa bisa berelasi dan dia bisa menikmati relasi itu bersama-sama dengan Tuhan dan berelasi bersama-sama dengan suami istri. Nah, tetapi di sini ada hal yang penting. Tuhan menciptakan manusia itu berhubungan dengan sesama manusia, dan Tuhan menciptakan manusia berhubungan dengan Allah. Dan jika hubungan ini menjadi hubungan yang memuaskan, kalau hubungan ini ingin memuaskan, indah dan baik, Tuhan memberikan kehendak bebas. Tuhan berikan kehendak bebas. Nah, di sini dosa masuk. Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Di dalam kehendak bebaslah, manusia itu bisa memilih, aku mau sayang kamu atau tidak. Bapak Ibu, kalau kita bicara sama AI, dia akan merespons apapun yang baik, karena dia sudah diprogram seperti itu. Bapak Ibu, curhatlah. Saya pernah iseng curhat satu kali. Saya capek banget nih lagi persiapan khotbah. Oh, apa yang terjadi dalam persiapan khotbah? Apa yang kamu lakukan? Kayaknya mereka udah selevel konselor, Bapak Ibu. Terus mereka kasih reflektif. Iya, nih saya capek banget karena saya harus baca sekitar 6 sampai 7 komentari. Oh, dari 6-7 komentari ya, memang tampaknya banyak, sebenarnya nggak banyak juga. Tapi dia ngomong tuh kayak sangat menghibur. Oh iya ya, banyak ya. Terus apa yang kamu baca? Enak AI. AI diprogram untuk membuat itu. Kita maki-maki pun, kita ngomong kasar pun, dia akan tetap merespons balik. Oh, kamu sedang marah ya. Beda sama orang sekarang kan. Tapi Tuhan tidak menciptakan robot, Tuhan tidak menciptakan artificial intelligence yang sudah ada programnya. Tuhan menciptakan manusia yang ada kehendak bebas. Dan kita tahu seseorang itu sangat mencintai kita karena orang itu memilih untuk mengasihi kita. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu, jika pasangan kita itu begitu sibuknya, begitu ruwet dalam hidupnya, tapi pas kita ngomong, aku butuh kamu sekarang deh, mau nggak? Yuk kita jalan keluar, aku lagi stres nih. Orang ini bisa memilih ya, dia bisa memilih. Aku mau menemanimu atau aku tidak peduli, karena aku sibuk. Ada dua pilihan. Karena ada dua pilihan, dan orang ini memilih, oh iya aku mau menemanimu. Orang yang di sini ngerasa apa? Aku tahu dia sibuk. Tapi dia mengorbankan waktunya dan tenaganya dan meninggalkan pekerjaannya untuk menemaniku. Bapak Ibu beda ya. Kalau orang ini sudah diprogram seperti robot. Temani aku dong, aku lagi stres. Oke, aku akan menemanimu. Karena nggak ada pengorbanan, nggak ada pilihan. Tuhan memberikan di Taman Eden, manusia diberikan kehendak bebas satu. Yang kedua, Tuhan memberikan pohon yang di tengah-tengah. Satu pohon, satu jenis dengan satu jenis buah. Hanya satu, tidak 100.000. Hanya satu di tengah-tengah taman. Begitu banyak pohon-pohonan dengan buah-buah yang baik yang bisa dimakan Adam dan Hawa, Tuhan hanya sisakan satu pohon saja. Karena Tuhan ingin tahu, manusia yang aku ciptakan akan memilih untuk mengasihiku, taat, aku tidak akan makan buah dari pohon itu, atau aku akan melanggarnya dan merusak hubungan itu. Di saat Adam dan Hawa sudah merusak hubungan, memilih untuk tidak mentaati Allah, di situ dosa itu masuk ke dalam dunia. Dosa masuk bukan salah Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan menciptakan manusia kehendak bebas. Kalau begitu, Tuhan bego dong memberikan manusia kehendak bebas. Oh ya mau, Bapak Ibu, dunia dipenuhi oleh robot. Lihat aja sekarang, dunia dipenuhi oleh AI. Selesai. Bayangkan aja AI itu menjadi manusia.
Bapak Ibu, walaupun kita kadang-kadang berpikir bahwa enak ya kayaknya ya, kan ada orang-orang di Jepang tuh yang mereka tuh menikah virtual ya, sama ada virtualnya, ada bonekanya, ada apa-apanya. Terus dipikir-pikir bagaimana ya mereka bisa mengetahui bahwa mereka sungguh-sungguh dikasihi? Karena mereka robot, mereka program, mereka diprogram untuk mengasihi, mereka diprogram untuk mengatakan hal-hal yang baik, mereka diprogram untuk berkata-kata yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu, kehendak bebas itu harus diberikan oleh Tuhan agar hubungan itu bisa baik, Bapak Ibu. Hubungan yang akrab dan mendalam hanya dimungkinkan jika manusia memiliki kehendak bebas dan pilihan. Karena kita punya kehendak bebas dan pilihan, kita bisa melihat anakku mengasihiku, orang tuaku mengasihiku, papaku mengorbankan waktunya untuk aku. Dia tahu hidupnya lebih sibuk, pekerjaan lebih sibuk, tapi dia memilih bersama aku. Dan itu membuat kita merasa dicintai. Ada hubungan. Nah, karena dosa masuk ke dalam dunia Bapak Ibu, ya konsekuensinya mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka tahu bahwa mereka telanjang dan aku menjadi takut. Konsekuensi yang diterima oleh Adam dan Hawa, di mana Allah itu biasa berjalan-jalan di taman dan mereka bisa langsung bercengkrama dan ngobrol. Pada saat itu, pada saat dosa masuk, mereka takut. Bahkan kehadiran Allah hadir pun mereka takut. Allah berjalan-jalan di taman, mereka tahu, entah mungkin dari getarannya atau mungkin suara-suara kresek dari pohon kita nggak tahu. Yang penting mereka tahu dan mereka bersembunyi dan mereka takut. Nah, Bapak Ibu, inilah efek dari dosa dalam kehidupan manusia, bahwa saat kita berdosa, kita tidak suka Allah yang benar. Kita tidak suka Allah yang benar. Karena Allah yang benar membuat kita tidak nyaman. Kita naik mobil dan kita melanggar lampu merah. Anggaplah polisi nggak tahu, tiba-tiba polisi nyemprit kita dari depan. Dia nggak tahu kita langgar lampu merah. Jantung kita begini kan? Gue ada salah apa ini? Aduh, ini aku salah apa? Udah ketakutan gitu. Relasi itu dipenuhi oleh ketakutan. Sehingga waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, itu bukan saja untuk melindungi, bukan saja karena Allah kudus dan Allah harus menghukum Adam dan Hawa, karena kalaupun Adam dan Hawa di Taman Eden, di mana Allah itu berkeliling dan berjalan, bisa bayangin nggak rasa takutnya Adam dan Hawa? Biasa mereka ngobrol dengan Allah dan bercengkrama dengan Allah setiap hari, tapi sekarang setiap kali Allah datang mereka ketakutan. Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden, bukan saja agar mereka tidak hidup selama-lamanya, tetapi agar mereka juga karena Tuhan ingin memberikan mereka kesempatan untuk menyembunyikan diri. Karena dosa membuat kita takut akan Allah yang benar. Itu konsekuensinya. Dan konsekuensi terbesar di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Adam dan Hawa harus mati. Mati fisik dan mati rohani. Nah, Bapak Ibu, lalu apa yang terjadi di dalam kehidupan selanjutnya? Kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, muncul kebencian dan iri hati yang mengakibatkan pembunuhan. Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka memiliki banyak anak. Salah dua anak mereka adalah Kain dan Habel. Kain memiliki hati yang begitu jahat saat dia mempersembahkan persembahan, dan karena hatinya begitu jahat, persembahan itu tidak ditolak oleh Allah, sedangkan persembahan Habel diterima oleh Allah. Jadi ini bukan masalah jenis persembahannya ya. Kain mempersembahkan pertanian, kebun-kebunan, dan Habel mempersembahkan binatang-binatang. Itu bukan masalah jenis persembahannya, tapi masalah kondisi hatinya. Karena nanti kita lihat di dalam ceritanya, kalau Bapak Ibu baca lagi ya Kejadian 4, Tuhan itu ngomong kepada Kain saat hatinya panas. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan kasih pertanyaan reflektif. Tuhan nggak ngomong, Kain, kamu saya tolak karena hatimu jahat. Enggak loh. Tuhan itu secara tidak langsung, dia kasih pertanyaan reflektif. Jika mukamu berseri, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi Allah tahu Kain tidak memberikan persembahan itu dengan hati yang bersukacita. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa ke atasnya. Apa yang dibiarkan oleh Kain? Dia biarkan kebencian dan iri hati itu timbul dalam pikirannya. Dia yang mulai. Bapak Ibu ingat ya, ini bukan salah Habel. Kain memang pikirannya sudah jahat. Dia ngelihat persembahan si Habel diterima.
dia merasa dia korban. Nah, zaman sekarang ini banyak nih orang merasa korban. Korban inilah, korban itu. Dia merasa dia korban. Dia yang mulai, dia juga yang mengakhiri hidupnya Habel. Dan dia membunuh. Kebencian dan iri hati menimbulkan pembunuhan. Anak bunuh ibu, ibu bunuh anak, bapak memperkosa anaknya, paman sexual abuse sepupunya, keponakannya, pendeta saling menyerang, Cristiano Ronaldo yang tetap aja mengatakan bahwa tidak masalah, mereka udah punya 5 anak, 1 anak kan meninggal ya karena twin. Jadi kalau 3 anak ini memang adopsi, kita ada 1 anak dia, berarti dia berhubungan seksual di tahun 2022. Jadi dia ada wawancara 2022, dia masih berpikir, aku masih belum mau menikahi dia gitu loh, tapi aku pengen memberikan terbaik. Di 1 tahun sebelumnya dia punya anak dari cewek, ada kembar tapi 1 meninggal. Berarti dia berhubungan seksual kan karena dia tinggal di dalam rumah pria itu dan wanita pria itu si CR7. Kita biarkan Bapak Ibu, pikiran itu ada loh, dan itu muncul kejahatan. Kehidupan pasca Eden, ada hawa nafsu, pemerkosaan dan pembunuhan. Bapak Ibu, Alkitab kita tidak pernah Alkitab kita itu tidak pernah menghilangkan atau membuang kisah-kisah yang buruk ya, karena ini efek dari dosa. Nah, Bapak Ibu kalau melihat nanti Kejadian 34, Bapak Ibu baca sendiri, Kejadian 34, suatu hari Dina, putrinya Yakub sedang mengunjungi teman-temannya di kota Sikem. Nah, di kota Sikem ini ada penguasa-penguasa lokal, ada pangerannya lah kita sebutnya. Nah, pangeran ini ngelihat Dina, pengen dia pengen menikahinya. Tapi aduh, saya bingung ya, bodohnya atau bego, tapi mungkin pada zaman itu ya. Tapi bukannya di PDKT-in kalau zaman sekarang, tapi karena dia mungkin merasa punya kuasa, punya uang, lu punya uang, lu punya kuasa ya, lu punya posisi, lu punya kuasa. Kemudian si pangeran ini memaksakan kehendaknya dan memperkosa Dina. Alkitab nggak tutup-tutupi Bapak Ibu. Karena ini kita lagi bicara efek dosa loh, efek dosa. Oke ya. Setelah diperkosa, nah pangeran ini mau bertanggung jawab. Mau nikahi si Dina. Wih, baik ya. Pria mana semacam ini? Itu di komen loh, Bapak Ibu. Bapak Ibu cek sosial komedi. Bapak Ibu cek lah komen-komen yang mereka itu menyepelekan dosa, dan waktu dia mulai bertanggung jawab, ini baru laki-laki sejati. Lu bego, laki-laki sejati lo gak akan gituin wanita dari awal. Lu nikah dulu baru. Iya kan? Tapi di komen kayak gitu. Saya baca-baca kayak, ini apa ya? Kayaknya saya ada banyak baca komen-komen yang agak, bukan agak ya, kayak saya bingung, bentar, itu kan sebelum dilakukan dosa, tapi dia sekarang disenangi karena dia melakukan, wow gitu loh. Terus makanya Bapak Ibu hati-hati sekali teman-teman yang banyak baca sosial media, kita ikuti berita, otak kita itu sudah nggak bisa lagi bedakan mana kejahatan dan kebencian di mata Tuhan, kejijikan, mana yang baik di mata Tuhan. Makanya manusia melakukan dosa apapun yang dilakukan. Nah, bertanggung jawab nih. Datang dia ke Yakub, ya kan bapaknya Yakub, tapi dia juga kasih negosiasi, ngomong, kami pengen dong anak-anak perempuan kami nikah dengan anak laki-lakimu, terus anak laki-laki kami menikah dengan anak-anakmu perempuan, karena Yakub juga memiliki banyak anak. Yang ingat Bapak Ibu, poligami di Alkitab sebenarnya dosa. Allah itu baru memberikannya, itu baru di akhir-akhir, tapi dari awal itu adalah kebencian di mata Tuhan. Tidak ada alasan sama sekali kita poligami karena Daud poligami atau Yakub poligami atau enggak, itu dosa. Nah, dia udah seperti itu, abang-abangnya Dina marah. Adekku sudah diperkosa dan sekarang dia pengen negosiasi, dia pengen nikahi si Dina, dia pengen juga kita saling bertukar anak lah untuk saling menikahi. Perilakunya bagus ya kelihatannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Dina, apa yang dilakukan oleh abang-abangnya Daud? Abang-abangnya Yakub, Dina, abang-abangnya Dina. Yang dilakukan oleh mereka adalah, saudara-saudara, mereka suruh kalian harus sunat semua laki-laki di sana harus disunat. Semua laki-laki di kota Sikem. Di hari ketiga dan akhirnya karena si pangeran ini mungkin suka banget dan mengiyakan semua laki-laki disunat. Di hari ketiga masih dalam periode sakitnya. Ingat Bapak Ibu, ini bukan di laser ya zaman sekarang ya. 1 hari itu sembuh, terus paling sakit-sakit dikit gitu, sakit-sakit lah. Gitu. Anak-anak laki-laki Daud
bawa pedang, dihabisi semua anak laki-laki di Sikem. Mulai dari laki-laki dewasa sampai anak-anak. Bapak Ibu, hawa nafsu, dia memperkosa, dan tidak ada satu alasan pun dari abang-abangnya Dina untuk membunuh secara massal semua laki-laki di kota Sikem. Dosa. Dan Tuhan itu nggak tutup-tutupi, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca ada begitu banyak kejadian-kejadian mengerikan di perjanjian lama. Haus kepada kekuasaan, Bapak Ibu. Dan di haus kepada kekuasaan kita bisa melihat ini contohnya di dalam kehidupan Yusuf. Sewaktu Tuhan memberkati Yusuf sehingga dia menjadi tangan kanan Firaun, semua bangsa Israel datang ke Mesir, suruh tinggal ke Mesir. Mereka tinggal di satu tempat yang subur, dan setelah Yusuf itu memerintah, muncul beberapa generasi seorang Firaun atau seorang raja yang tidak mengenal Yusuf, dan karena melihat bangsa Israel ini begitu banyak dan begitu besar jumlahnya, dia ketakutan, wah gimana ya nanti kalau orang Israel bekerja sama-sama bangsa lain, dan mereka akan menyerang kami dari Mesir. Apalagi kan mereka tinggal di Mesir, bisa perang internal. Begitu ketakutannya Firaun sehingga dia menggunakan cara untuk memperbudak Israel agar bangsa Israel tidak punya anak. Makin tambah banyak anak Israel karena diberkati oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Dia suruh 2 bidannya untuk membunuhi semua anak laki-laki. Kita ingat kisah Herodes waktu zamannya Yesus. Mau dibunuhin. Yang akhirnya muncullah Musa yang diselamatkan oleh putri Firaun. Bapak Ibu, haus kekuasaan membuat seseorang itu menjadi begitu kejinya dan menindas sebuah masyarakat hanya karena haus kekuasaan, karena rasa takut. Bapak Ibu, ini adalah efek dari dosa yang luar biasa besar di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan efek-efek dosa ini sudah ada di zaman dulu dan tentu saja juga ada di zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita pelajari berkaitan dengan ini gitu loh. Pertama-tama Bapak Ibu, berkaitan dengan dosa, kita itu harus bisa belajar bedakan mana yang jahat dan mana yang baik, mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah. Harus bisa bedakan mana yang jahat, mana yang baik. Kalau Bapak Ibu berbisnis, Bapak Ibu bisa list nggak daftar-daftar kejahatan yang kita lakukan. Bukan kelemahan ya, tolong hati-hati. Jangan tulis kelemahan atau kekurangan, tulis dosa, huruf besar, kekejian di mata Tuhan, kejahatan di mata Tuhan, hal-hal yang Tuhan benci. Dosa, mencuri, membunuh, berzina, tidak menghormati orang tua walaupun orang tua kita yang salah. Ingat hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu, umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tak peduli betapa jahatnya dia, kita harus menghormati dia, karena kalau kita tidak menghormati dia, kita berdosa di hadapan Tuhan dan itu kebencian di mata Tuhan. Hormat itu bukan akhirnya disayang-sayang ya, kayak beberapa sekarang, kayaknya pernah lihat ada contoh-contoh orang yang udah tahu jahat tapi masih dibaik-baikin. Enggak, kita memberikan tetap batasan yang tepat, tapi kita menghormati dia dengan sebagai orang tua. Kita tidak menyimpan kebencian di dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu, hukum-hukum moral itu apakah itu kita sudah lakukan atau tidak? Kita harus bisa bedakan yang baik dari yang jahat. Dan kita harus bisa bedakan yang baik dan yang jahat. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, di mana kita itu harus mulai belajar bisa membedakannya. Nah, itu yang pertama. Di dalam Yesaya 5 ayat 20, kita diingatkan, mari kita buka Yesaya 5 ayat 20. Yesaya 5 ayat 20 dituliskan demikian. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Wah, ini pengacara banget ya, mantep nih. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, kita harus ingat sekali nih Yesaya 5 ayat 20. Kita diingatkan bahwa pada hari ini, Bapak Ibu, dosa adalah dosa. Belajar bedakan. Bapak Ibu gunakan apa yang sudah kita pelajari di minggu kemarin, dan nanti di minggu ketiga kita akan pelajari lagi cara yang sama, bagaimana membedakan yang baik dan yang jahat. Ini bukan membedakan antara yang baik dengan yang paling baik ya, Bapak Ibu, beda. Bukan. Waktu kita mencari kehendak Allah, prinsip pertama yang paling penting dan yang paling gampang sebenarnya. Ada 5 pilihan dihadapkan di depan kita. Mungkin bisnis lah, anak lah, teman lah, atau apapun. Nah, kita harus sortir yang pertama.
Kalau pilihan bergandeng kita lakukan, kita selalu sortir yang salah dulu. Tekniknya dari guru-guru saya selalu ingat, ada 5 A, B, C, D, E. Lu pikirkan dulu mana yang paling besar kemungkinannya salah. Kalau memang kamu nggak tahu yang mana yang benar. Kalau kita nggak tahu mana yang paling benar dari 5 pilihan itu, pilih yang udah jelas-jelas salah mana. Oh ya, ini nggak mungkin angkanya. Ini coret. Kita harus mulai biasa bedakan pertama-tama Bapak Ibu, mana yang baik dan yang jahat, dan yang benar dan yang salah. Itu dulu. Baru nanti yang kedua dan ketiga, nanti kita pelajari berikutnya ya. Apakah caraku dan responsku baik dan benar atau jahat dan salah? Bapak Ibu harus pelajari. Nah, karena nanti dari kehidupan pribadi kita lah kita bisa menolong anak-anak kita membedakan baik yang jahat. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi kita perlu menolong anak-anak kita untuk melakukannya. Sehingga waktu anak-anak kita nanti keluar kota, keluar negeri, atau dia pergi dari rumah kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu khawatir. Anak-anak perempuan kita nggak perlu khawatir. Karena dia udah bisa bedakan mana pria-pria yang red flag, mana pria-pria yang tidak, Bapak Ibu. Karena kita tahu pria-pria seperti ini dosa nih yang dia lakukan nih. Cara-caranya. Nah, kita tahu kita aman, Bapak Ibu. Jadi belajar bedakan baik dan jahat, gunakan Bapak Ibu lihat rekaman khotbah kita yang kemarin ya. Nanti kita akan latih lagi di minggu yang ketiga. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita harus belajar bersyukur yang terakhir bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita karena dosa-dosa kita serius. Tidak ada satu-satunya hal yang Allah sediakan bagi manusia untuk agar dosa kita diampuni adalah melalui kematian Yesus Kristus. Dan karena kematian Yesus Kristuslah, dan setelah kita percaya, kita itu akan dilindungi oleh Allah selama-lamanya. Dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39, kita bisa membaca, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada bahaya maut dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, inilah makanya Bapak Ibu kita itu belajar bersyukur untuk pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, waktu kita nanti akan masuk ke dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu selalu ingat bahwa dalam perjamuan kudus ini kita ingin bersyukur dan berterima kasih akan pengorbanan Yesus bagi kita. Bersyukur akan pengorbanan Kristus bagi kita. Dosa sudah menghancurkan tatanan kehidupan. Dan karena kita sudah percaya Kristus, Tuhan itu terus memberikan kasih dan setianya kepada kita. Tapi kita terus dipanggil untuk hidup bagi Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan pada hari ini untuk semakin memahami bagaimana dosa itu serius dalam dunia dan konsekuensinya dalam hidup ini, dalam dunia kami. Dan biar kiranya Tuhan boleh pimpin kami untuk bisa bedakan mana yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Dan kami menolong kami untuk boleh mengajarkannya, membimbing anak-anak kami, teman-teman kami, pasangan kami, sahabat kami, satu sama lain di gereja ini. Dan biar kiranya juga Tuhan, karena kami menyadari betapa seriusnya dosa, kami bisa menyadari betapa seriusnya Yesus itu mati bagi dosa-dosa kami. Betapa Yesus sungguh-sungguh serius menyediakan dirinya dan berkorban dan dipermalukan dan dihukum karena dosa-dosa kami, sehingga kami yang percaya dapat Tuhan selamatkan dan ampuni dosanya. Biar kiranya Tuhan boleh tolong kami. Ini doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.